Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta sejarah dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pengertian sejarah ya. Pada konten video yang lalu saya sudah membahas pengertian sejarah sebagai peristiwa ya. Pada konten tersebut saya sudah cukup jelas ya, memberikan semacam pencerahan lah. Apa itu pengertian sejarah sebagai peristiwa ya. Nah ya, singkatnya begini aja lah, sejarah sebagai peristiwa dalam pengertian yang pertama ya, sejarah sebagai peristiwa bersifat objektif. Kenapa objektif? Ya karena sejarah sebagai peristiwa itu bersifat serba objek begitu. Apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, itu semuanya serba objek. Makanya dikatakan sejarah sebagai peristiwa bersifat objektif. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas ya, atau akan memberikan sedikit pencerahan ya kepada para sahabat. Pengertian sejarah yang kedua itu adalah sejarah sebagai kisah. Dan sejarah sebagai kisah bersifat subjektif. Sekali lagi bahwa sejarah sebagai kisah bersifat subjektif ya. Nah, terus kenapa sejarah sebagai kisah bersifat subjektif? Karena ini sudah serba subjek ya. Kita yang akan mengkisahkan sejarah itu adalah sebagai subjek. Dan peristiwa sejarah itu adalah bersifat atau serba objek. Nah makanya sejarah sebagai kisah bersifat subjek ya, karena kita sebagai subjek yang akan mengkisahkan. Nah pengertian selanjutnya begini ya, sejarah sebagai kisah bersifat subjektif. Nah, ini saya akan kemukakan beberapa alasan kenapa sejarah sebagai kisah bersifat subjektif gitu ya. Nah kan seseorang ketika akan menulis sejarah itu sudah tentu ya, sebagai bahan tulisannya mereka itu mengumpulkan sumber-sumber ya, atau data-data. Nah, dan sumber-sumber itu diolah ya, atau data-data itu diolah akhirnya menjadi fakta. Nah, dan berdasar kepada fakta-fakta dari hasil pengolahan dari sumber dan data, maksudnya sumber data dari satu peristiwa sejarah diolah ya, kepada sumber dan data itu kepadanya diberikan kritik. Sudah tentu jelas ini kritik sejarah ya. Dari sisi mengkritiknya dari sisi faktor intern, segi isi, dan faktor ekstern. Nah, setelah sumber dan data itu diberikan kritik, akan lahirlah fakta. Nah, si pengkisah sejarah atau si penulis sejarah ketika akan merekonstruksi sejarah itu ya berdasarkan kepada fakta-fakta. Fakta sebagai hasil dari proses pengkritikan dari sumber atau data peninggalan-peninggalan dari satu peristiwa sejarah. Nah, jadi berdasarkan fakta-fakta itulah si penulis sejarah itu akan merekonstruksi sejarah. Nah, dan ketika ada upaya merekonstruksi peristiwa sejarah, yang berdasarkan kepada fakta-fakta, si penulis itu mengkisahkan ya, direkonstruksi
dibangun kembali begitu ya kejadiannya, dan setelah direkonstruksi ya diberikanlah kisah atau diberikanlah kepada fakta-fakta itu interpretasi. Jadi interpretasi itu proses memberikan penafsiran terhadap fakta-fakta. Nah, lahirnya subjektif dalam kisah sejarah itu yaitu ketika melakukan proses penafsiran ya. Ketika melakukan proses penafsiran. Nah, sebab ketika kita melakukan proses penafsiran atau ketika si penulis sejarah melakukan proses penafsiran, nah kan di sana itu pemikirannya itu akan tergoda begitu ya. Cara berpikirnya itu akan tergoda kepada keterkaitan like and dislike. Like and dislike kepada tokoh misalnya yang akan dikisahkan dalam tokoh yang ada dalam peristiwa tersebut dan akan dikisahkan. Ada like and dislike dari si pengkisah, baik kepada peristiwanya, baik kepada beberapa tokoh. Nah, sehingga karena ada unsur like, suka dan tidak suka kepada tokoh atau kepada secara keseluruhan dari peristiwa yang akan dikisahkan, ya makanya nanti sejarah yang dikisahkan oleh si seseorang itu, kisahnya itu akan dilihat atau peristiwanya itu akan dikisahkan berdasarkan sudut pandang dari si pengkisah. Nah, jadi sangat mudah ya. Kenapa sejarah sebagai kisah bersifat subjektif? Ya karena itulah ada sudut pandang dari si pengkisah. Dan sudut pandang itu bisa saja karena ada perbedaan ideologi politik ya, ada perbedaan etnis, atau karena ada perbedaan agama ya. Ya biasanya ketika seorang pengkisah ada perbedaan pandangan politik dengan peristiwa yang dikisahkannya itu, ya ada kecenderungan si pengkisah itu akan memberikan pengkisahan kepada peristiwa itu dari sudut pandang ideologi politiknya. Ya. Ini perlu dipahami ya. Contoh begini ya. Perbedaan sudut pandang politik atau ideologi politik ya. Misalnya kita pernah menyaksikan ya dalam peristiwa sejarah di Indonesia, misalnya ada tokoh Laksamana Maeda ya. Laksamana Maeda itu ketika para pemuda yang di bawah Komandan Soekarno-Hatta ingin memproklamasikan kemerdekaan, Maeda itu memberikan semacam fasilitas rumahnya untuk dijadikan markas begitu penulisan naskah proklamasi yang esok harinya akan dikumandangkan ya. Itu Maeda itu kan seorang laksamana Jepang. Dalam sudah jelas itu musuh para pejuang Indonesia. Tapi kok kenapa begitu? Ini Laksamana Maeda itu memberikan fasilitas begitu kepada para pemuda atau kepada angkatan 45 yang pada waktu itu ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia esok harinya. Ya Soekarno, Hatta, Sayuti Melik dan yang lain-lain akhirnya pada malam besoknya akan terjadi proklamasi kemerdekaan. Ya mereka itu menulis teks proklamasi itu di rumahnya Maeda. Dan Maeda tidak pernah mengganggu begitu ya. Nah, sehingga kegiatan proses penulisan teks proklamasi itu lancar begitu ya. Ya sekalipun
banyak gangguan-gangguan justru dari intern karena perbedaan pandangan antara kelompok tua dengan kelompok muda begitu. Kalau Maeda itu betul-betul tidak mengganggu ya. Nah, itu kan sejarah sebagai peristiwa. Maeda memberikan fasilitas ya kepada para pemuda atau pada kelompok tua Soekarno-Hatta ya untuk merumuskan proklamasi kemerdekaan. Itu sejarah sebagai peristiwa. Nah, tapi ketika peristiwa detik-detik penulisan teks proklamasi di rumahnya Maeda ditulis kisahnya begitu ya. Ya mungkin sejarawan Indonesia itu akan mengapresiasi secara positif, bahkan akan melakukan acungan jempol begitu kepada Maeda karena sudah berbesar hati begitu menyiapkan rumahnya itu untuk dijadikan markas begitu, untuk dijadikan tempat dalam upaya merumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Pasti sejarawan Indonesia itu akan menganggap bahwa Maeda itu sebagai seorang dalam tanda kutip pahlawan begitu ya, pahlawan, karena kita tahu kan tentara Jepang itu kejamnya luar biasa ya, sadisnya luar biasa, tapi Maeda enggak, bahkan memberikan fasilitas. Mungkin dengan memberikannya fasilitas Maeda terhadap para perumus teks proklamasi kemerdekaan ini juga semata-mata karena ada dorongan-dorongan politik begitu ya. Mungkin Maeda juga takut mungkin ya, kalau menentang takut karena situasi Jakarta sudah begitu panas ya. Hanya kalau sejarawan Indonesia menulis kisah detik-detik penulisan teks proklamasi di rumah Maeda, kita akan mengapresiasi ya, akan memberikan interpretasi bahwa Maeda itu seorang yang sangat perhatian ya, kepada perjuangan rakyat Indonesia, khususnya ketika sedang menyusun teks proklamasi kemerdekaan. Akan lain halnya sejarawan Jepang misalnya menulis tentang mengkisahkan tentang detik-detik penulisan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejarawan Jepang itu akan menganggap bahwa Maeda itu seorang pengkhianat ya, akan menganggap seorang pengkhianat. Pasti begitu sejarawan Jepang itu. Nah ini kan peristiwanya sama ya. Misalnya detik-detik penulisan teks proklamasi kemerdekaan yang esok harinya akan dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Tapi kenapa sejarawan Jepang dengan sejarawan Indonesia ketika mengkisahkan peristiwa yang sama itu kisahnya berbeda? Nah itulah subjektifnya sejarah sebagai kisah itu seperti itu. Nah ini pengertian yang kedua, sejarah sebagai kisah itu bersifat subjektif. Nah, kenapa subjektif? Nah, karena tadi juga dikatakan ada sudut pandang yang berbeda, Sejarawan Jepang melihat Maeda itu ya sebagai pengkhianat yang sangat apa ya, memalukan begitulah. Menurut sejarawan Jepang begitu. Tapi menurut sejarawan Indonesia ketika mengkisahkan Maeda itu ya dia itu ditulis dengan penuh puja-puji begitu ya, dipuji sebagai perwira tinggi Jepang yang betul-betul simpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia. Padahal peristiwanya sama, tapi kok kenapa kisahnya berbeda? Nah makanya itulah yang disebut dengan sejarah sebagai kisah. Dalam pengertian kedua ya, sejarah sebagai kisah bersifat subjektif. Ini sudah jelas berbeda ya. Sejarah sebagai peristiwa tadi kan dikatakan bersifat objektif. Karena apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat itu ya serba objek. Lain halnya dengan sejarah sebagai kisah bersifat subjektif, karena ini sudah serba subjek. Si penulis itu sendiri, si pengkisah itu sebagai subjek gitu ya. Dan yang perlu dipahami oleh sahabat pencinta sejarah ya, terjadinya subjektivitas dalam kisah sejarah itu ya diantaranya ada perbedaan sudut pandang antara sejarawan Indonesia dengan sejarawan Jepang. Itu sudut pandangnya berbeda ketika akan mengkisahkan Maeda begitu ya.
Nah, ini banyak dalam peristiwa-peristiwa sejarah itu seperti itu ya kejadiannya. Makanya kita harus lebih hati-hati. Tapi kejaran kita yang sebagai pencinta sejarah begitu ya, sebagai pelaku sejarah atau sebagai yang menggemari sejarah, tetap sejarah sebagai kisah atau sejarah ditulis sebagai kisah tetap harus bersifat objektif. Itu sekuat tenaga ya kita menulis sejarah itu, kisahnya itu harus objektif. Sekalipun secara teoritis gitu ya, sejarah sebagai kisah itu bersifat subjektif. Tapi kita sekuat tenaga begitu ya, sesuai kemampuan kita. Dan kita itu harus mampu menahan emosional kita ketika menulis sejarah itu ya. Jangan sampai kita tergelincir kepada unsur like and dislike kepada peristiwa yang akan dikisahkan. Nah, kita jadi sekuat tenaga ketika menulis sejarah, mengkisahkan sejarah harus bersifat objektif. Artinya ya kita menulis sejarah itu harus sesuai dengan kenyataannya. Jangan dibumbui oleh kepentingan-kepentingan politik, atau jangan dibumbui oleh kepentingan-kepentingan pribadi, atau jangan dibumbui oleh kepentingan-kepentingan kelompok, kepentingan ideologi. Ya sejarah itu harus ditulis sesuai peristiwanya. Yang bagus itu seperti itu. Ya sekalipun dalam penulisan sejarah, dalam mengkisahkan sejarah, subjektivitas itu tidak diharamkan ya, tidak diharamkan. Artinya sah-sah saja. Tapi kejaran kita, capaian kita ya dalam mengkisahkan sejarah itu harus sekuat tenaga gitu ya, sesuai dengan kemampuan yang ada. Tulislah sejarah harus bersifat objektif, artinya harus sesuai dengan kejadiannya. Tidak perlu ada rekayasa, tidak perlu dipengaruhi oleh untuk kepentingan politik penguasa. Ya, tidak perlu. Jadi kita harus lurus begitu menulis sejarah itu. Nah, jadi inilah ya. Saya sudah memberikan sedikit gambaran kenapa sejarah sebagai kisah bersifat subjektif, atau karena memang sejarah sebagai kisah ketika dikisahkan oleh seseorang itu sebagai seorang subjek ya, karena ketika mengkisahkan si penulis itu akan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi ya, oleh kepentingan-kepentingan kelompok, kepentingan-kepentingan agama, kepentingan etnik ya, kepentingan ideologi politik, atau sejarah ditulis, dikisahkan karena ada pesanan dari penguasa misalnya, atau ada pesanan dari ideologi politik tertentu. Ya kalau bisa kita harus ajak lah ketika menulis sejarah itu, jangan menulis sejarah yang berdasarkan kepada pesanan-pesanan itu. Sebab ini kalau sejarah ditulis berdasarkan pesanan kelompok-kelompok tertentu atau berdasarkan pesanan penguasa begitu ya, ini akan membahayakan begitu benang merah sejarah, sehingga nanti generasi muda itu akan mengambil, di samping kebingungan itu akan mengambil pelajaran nilai-nilai sejarah yang salah ya. Padahal sejarah itu terjadi full memiliki pewarisan nilai-nilai, bahkan memiliki pewarisan untuk pembangunan karakter bangsa ya. Kita tidak perlu tergelincir kepada subjektivitas ya, apalagi subjektivisme begitu ya. Jadi yang jelas kita sekuat tenaga ketika mengkisahkan sejarah, sekalipun secara teori ya, sejarah ketika dikisahkan, kisahnya itu akan bersifat subjektif. Tapi kita tetap sekuat tenaga ya, ketika kita membuat kisah sejarah harus sesuai dengan kejadiannya, ya. Nah, makanya kalau kita ingin menulis sejarah begitu ya, agar karya tulis kita itu betul-betul, atau kisah sejarah yang kita buat itu betul-betul bukan persis begitu
hampir sama begitu dengan peristiwanya. Ya, di antaranya kita itu ketika akan menulis sejarah harus mempersiapkan akal sehat, ya, akal sehat. Karena kalau akal kita tidak sehat, nanti pemikiran kita itu ketika proses penulisan akan terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan. Nah, ini paham kan? Nah, nanti di konten YouTube selanjutnya saya akan memberikan juga pembahasan, ya, khususnya kepada para penggemar sejarah, ya, atau para pencinta sejarah, para pelaku sejarah, ya. Saya akan membahas tentang pengertian sejarah sebagai ilmu. Nah, jadi nanti akan kelihatan, ya, akan dipahami begitu. Sejarah sebagai peristiwa, oh begini, ya. Kenapa objektif? Apa alasan-alasannya disebut objektif? Sejarah sebagai kisah bersifat subjektif, apa alasan-alasannya? Dan sejarah sebagai ilmu bersifat ilmiah. Nah, saya berikan sedikit, ya, gambaran. Sejarah sebagai ilmu itu, ya, terkait dengan metode penelitian. Ya, suatu peristiwa sejarah itu ditulis tidak gegabah, ya. Tapi ketika kita akan menulis harus dibekali oleh seperangkat metode penelitian. Cara-cara penelitian itu perlu ditempuh begitu, ya, agar nanti peristiwa sejarah yang akan kita teliti, ya, atau yang sedang kita teliti itu terkuak begitu. Dari mulai apa yang melatar belakangi peristiwanya, kejadiannya, bagaimana prosesnya, dan kemana tujuan dari peristiwa itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.